Cerita dimulai 3 tahun lalu ketika Seon Gi-hun yang merupakan pemenang dari permainan Squid Game. Dia menerima telepon dari pemimpin permainan Squid Game. Ia mengatakan kepada Gi-hun untuk menaiki pesawat dan pergi dari Korea. Tetapi Gi-hun menolak dan mengatakan untuk tidak bersembunyi dan menunjukkan diri. Setelah menutup telepon tersebut, Gi-hun kemudian menaiki taksi dan pergi menuju Seoul. Gi-hun yang curiga kenapa pemimpin tersebut tahu dimanapun dia berada, kemudian Gi-hun lantas mengecek seluruh tubuhnya, karena merasa ada yang janggal di belakang telinganya. Gi-hun tanpa ragu melukai telinganya dan menemukan sebuah alat pelacak. Di sisi lain, Hwang Junho yang merupakan seorang detektif akhirnya sadar dari komanya. Beberapa tahun kemudian, Hwang Junho, yang kini bertugas di divisi lalu lintas setelah sebelumnya bekerja di divisi kriminal. Junho trauma karena pernah tertembak saat mencoba mengungkap misteri di balik permainan Squid Game. Meski demikian, ia masih berusaha mencari orang-orang yang mengendalikan permainan itu. Junho memiliki alasan pribadi untuk membongkar misteri ini. Ia yakin bahwa frontman, pemimpin permainan, adalah kakaknya sendiri, Hwang In-ho, yang telah lama menghilang. Ketika sedang mengambil cuti tugas yang berlangsung berhari-hari, Junho memutuskan berlayar melintasi lautan bersama seorang pensiunan polisi bernama Kapten Park. Ia berusaha menemukan pulau yang menjadi lokasi permainan Squid Game. Gi-hun menyewa sebuah gedung dan menjadikannya markas dengan dalih membuka usaha motel. Dengan uang tunai miliaran won di tangannya, ia meminta bantuan kepada seorang ketua rentenir bernama Bos Kim, yang dahulu pernah meminjamkan uang padanya. Gi-hun berjanji akan memberikan imbalan sebesar 1 miliar won jika Bos Kim berhasil menemukan pria perekrut yang dulu memberinya kartu nama bergambar unik. Selama 2 tahun, pencarian Gi-hun tidak membuahkan hasil. Tanpa petunjuk yang jelas, Bos Kim mengerahkan puluhan anak buahnya untuk menyisir stasiun kereta bawah tanah di seluruh Korea. Di sana, pria perekrut biasanya mencari calon peserta permainan Squid Game. Awalnya, anak buah Bos Kim kesulitan mencari pria tersebut karena hanya memiliki ciri-ciri fisik tanpa foto yang jelas. Mereka bahkan meragukan keberadaan permainan mengerikan yang diceritakan oleh Gi-hun. Namun, keraguan itu sirna ketika Bos Kim dan salah satu anak buahnya, Bosuk, melihat langsung pria perekrut sedang mencari mangsa di depan matanya sendiri. Bos Kim langsung mengabarkan kepada Gi-hun bahwa ia telah menemukan pria tersebut. Gi-hun mengatakan kepada Bos Kim untuk mengikutinya dan menunggu kedatangannya. Setelah beberapa lama Bos Kim dan anak buahnya mengikuti pria tersebut, akhirnya pria tersebut berhenti di sebuah taman. Pria itu menawarkan pilihan kepada para tunawisma, sepotong roti atau kupon undian. Mengejutkan, para tunawisma lebih memilih kupon undian yang menjanjikan perubahan nasib daripada makanan untuk mengganjal perut. Setelah itu, pria perekrut dengan sengaja menghamburkan roti di hadapan para tunawisma yang kelaparan, menginjak-injak makanan tersebut. Dan mencemooh mereka yang tidak memilih roti. Bos Kim dan Bosuk terus membuntuti pria perekrut hingga ke sebuah pemukiman kumuh. Namun, nasib buruk menimpa mereka karena ketahuan oleh pria tersebut. Pria perekrut menangkap dan menyekap mereka di sebuah lokasi terpencil. Mereka dipukuli dan diancam untuk memainkan permainan Rusia roulette dengan senjata yang diisi beberapa peluru yang menunjukkan sisi kejam pria perekrut yang seperti monster tanpa ampun. Pria tersebut sangat menikmati melihat Bos Kim dan anak buahnya memainkan permainan yang mematikan. Akibat permainan tersebut Bos Kim akhirnya terbunuh. Bos Kim lebih memilih untuk mengalah dalam permainan tersebut untuk menyelamatkan anak buahnya. Suatu hari, saat bertugas mengatur lalu lintas, Junho menghentikan Gi-hun karena berkendara secara ugal-ugalan. Ia memeriksa identitas Gi-hun dan menyadari bahwa Gi-hun adalah salah satu peserta dalam permainan Squid Game. Setelah mendapatkan informasi tambahan, Junho menemukan bahwa kendaraan yang digunakan Gi-hun disewa dari seorang rentenir yang beroperasi di bawah naungan Bos Kim. Dalam penyelidikannya, Junho menemukan data pinjaman Gi-hun di dalam laci kantor Bos Kim. Di tengah pencarian, seorang anak buah rentenir masuk ke kantor untuk mengambil senjata api. Junho bersembunyi di balik dinding sambil mendengarkan percakapan. Dari pembicaraan itu, ia mengetahui bahwa Bos Kim telah dibunuh oleh pria perekrut melalui permainan maut, dan pria tersebut kini sedang dalam pelarian. Pria perekrut mengetahui bahwa Gi-hun sedang mencarinya. Tidak butuh waktu lama baginya untuk melacak keberadaan Gi-hun yang menginap di sebuah motel. Tanpa diduga, pria itu sudah menunggu di kamar Gi-hun sebelum ia sempat kembali. Dengan perasaan gugup, Gi-hun menyambut pria tersebut dan berdalih bahwa ia mencarinya untuk berterima kasih atas hadiah puluhan miliar won yang diterimanya. Namun, pria perekrut menegaskan bahwa ia hanya seorang suruhan yang bertugas merekrut pemain baru, bukan pemberi hadiah.
ketegangan pun meningkat. Pria perekrut mengejek Gi-hun, mengatakan bahwa ia tidak akan pernah lolos dari pengawasan bos besar permainan sekalipun berhasil keluar hidup-hidup. Gi-hun, yang tak mau kalah, mencemooh pria itu sebagai anjing pesuruh yang tunduk pada pemimpin permainan. Kesal, pria perekrut mengancam Gi-hun dengan pistol dan memperingatkan agar ia tidak menghalangi jalannya. Dalam suasana penuh emosi, pria perekrut mengusulkan permainan maut. Mereka bergiliran menarik pelatuk pistol yang hanya memiliki satu peluru di dalam silinder. Keduanya menerima tantangan ini. Saat giliran Gi-hun, ia beruntung karena peluru tidak meledak. Sebaliknya, giliran pria perekrut berakhir tragis karena pistolnya justru meletus, membunuhnya di tempat sesuai aturan permainan yang telah disepakati. Suara tembakan terdengar hingga luar motel, menarik perhatian Junho yang berada di sekitar lokasi. Ia segera memeriksa kamar dan menemukan Weo-suk, seorang anak buah rentenir, dalam keadaan disekap di sebuah ruangan lain. Weo-suk mengaku bahwa ia telah membantu Gi-hun mencari pria perekrut. Gi-hun kemudian menemukan sebuah amplop hitam di saku pria perekrut. Isinya adalah undangan untuk datang ke sebuah klub malam pada tanggal dan waktu tertentu. Setelah membersihkan lokasi kejadian dan mengamankan jasad pria perekrut, Weo-suk dan Gi-hun memborgol Junho di kamar mandi. Saat berbincang, Junho mengingat bahwa ia pernah mendatangi rumah Gi-hun 2 tahun sebelumnya. Bahkan, Junho juga menyebut bahwa pertemuan mereka terjadi saat dirinya menyusup ke area permainan di pulau tersebut. Saat itu, ia menyamar sebagai ketua tim keamanan dan mencari seseorang bernama In-ho. Gi-hun membantah tuduhan bahwa ia adalah pelaku pembunuhan pria perekrut. Ia mengaku hanya ingin mengakhiri permainan dengan bertemu pemimpin besar, yang tidak lain adalah pria bertopeng alias In-ho. Mengetahui bahwa In-ho adalah kakaknya, Junho akhirnya menawarkan bantuan kepada Gi-hun untuk menyelesaikan misi ini. Setelah mendengar penjelasan detektif Junho, Gi-hun akhirnya percaya bahwa mereka memiliki tujuan yang sama, membalas dendam kepada pimpinan Squid Game atas kematian orang-orang yang mereka sayangi. Di Motel Pink, Gi-hun membawa Junho dan Woo-suk ke sebuah ruangan rahasia yang penuh dengan uang puluhan miliar won. Bagi Gi-hun, uang tersebut bukanlah hadiah, melainkan darah dari orang-orang yang tewas, dan ia bertekad menggunakannya untuk melawan sang pimpinan. Woo-suk, yang juga kehilangan bosnya, rela melakukan apa saja demi membalaskan dendam. Selama 2 tahun terakhir, Gi-hun telah mempersiapkan diri dengan mengumpulkan berbagai jenis senjata, amunisi, dan bahkan melatih kemampuannya untuk menghadapi pasukan Squid Game. Ia menyarankan detektif Junho untuk berhenti dari pekerjaannya jika benar-benar ingin bergabung dalam misi ini. Sementara itu, di tempat lain, seorang wanita bernama Noul muncul. Ia adalah seorang warga Korea Utara yang tampaknya menyimpan masa lalu kelam. Saat ini, Noul bekerja sebagai badut di festival anak-anak. Ketika seorang anak kecil menarik perhatiannya, ia memberikan permen sebagai hadiah. Namun, di malam harinya, Noul tampak gelisah. Ia mendatangi seorang agen untuk mencari informasi tentang putrinya yang telah lama hilang di Korea Utara. Noul berharap anaknya, yang ditinggalkannya saat masih bayi, masih hidup meskipun kemungkinan itu sangat kecil. Dalam keputusasaan, Noul menerima sebuah undangan misterius untuk bergabung dalam permainan Squid Game. Meski awalnya ragu, ia akhirnya memutuskan untuk berpartisipasi setelah melihat seorang anak kecil yang tampak sakit mengingatkannya pada putrinya. Noul pun mengundurkan diri dan bertekad untuk bergabung. Kembali ke detektif Junho, ia tengah berjuang dengan konflik emosional yang melibatkan kakaknya, In-ho. Sang ibu merasa bersalah karena In-ho, yang merupakan anak pertamanya, telah banyak berkorban untuk keluarga, termasuk menyumbangkan ginjalnya kepada Junho. Namun, kehidupan In-ho mulai terpuruk setelah istrinya meninggal, dan ia ketahuan menerima suap dari perusahaannya. Sejak saat itu, In-ho menghilang tanpa jejak. Junho menyimpan rahasia tentang keterlibatan In-ho dalam kejahatan besar, tetapi ia bertekad untuk mengungkap kebenaran dan menangkapnya. Keesokan harinya, Gi-hun menuju ke sebuah klub malam pada hari Halloween, sementara detektif Junho menunggu di dalam mobil. Di dalam klub, Gi-hun bertemu seseorang berpakaian serba merah yang mengajaknya ke tempat lain. Namun, di saat bersamaan, Woo-suk yang menemaninya dihadang oleh penjaga lain dan dibuat pingsan dengan alat kejut listrik. Gi-hun kini terjebak dalam situasi berbahaya, menghadapi musuh-musuh yang tak terduga. Detektif Junho yang mengetahui bahwa Gi-hun dalam bahaya segera menyusulnya. Namun, ia terlambat karena Gi-hun sudah menaiki limousin berwarna putih. Junho pun memerintahkan para pengawal untuk melakukan pengejaran.
Dua mobil yang berisi pengawal bersenjata dikerahkan untuk mengikuti limousin tersebut. Di dalam mobil, Gi-hun tidak menemukan siapapun. Ia hanya dapat berkomunikasi dengan seorang pria yang diakini sebagai frontman melalui sebuah alat komunikasi. Frontman mengatakan bahwa seharusnya Gi-hun sudah menikmati uang yang ia miliki dan menaiki pesawat menuju Amerika untuk bertemu putrinya. Namun, Gi-hun tetap bersikeras ingin bertemu dengannya. Frontman, yang ternyata adalah In-ho, menanyakan alasan Gi-hun ingin bertemu dengannya. Perdebatan pun terjadi. Gi-hun meminta agar frontman menghentikan permainan tersebut, tetapi frontman berdalih bahwa ia hanya menciptakan permainan itu, sedangkan para pemainlah yang secara sukarela memilih untuk berpartisipasi. Bagi Gi-hun, frontman tidak lebih dari seorang manusia kejam yang tega memanipulasi orang-orang dalam kesulitan, mendorong mereka menuju kematian, dan menjadikan penderitaan mereka sebagai hiburan. Meskipun kehidupan para pemain sudah penuh keputusasaan, menurut Gi-hun, mereka bukanlah kuda pacuan yang bisa dipertaruhkan sesuka hati. Namun, frontman tidak peduli dengan pendapat Gi-hun dan justru menantangnya. Tak terduga, Gi-hun malah menawarkan diri untuk bergabung dalam permainan selanjutnya. Tidak lama kemudian, sebuah obat bius disemprotkan ke dalam mobil, membuat Gi-hun tak sadarkan diri. Sebelum kehilangan kesadaran, Gi-hun bertekad menunjukkan bahwa dunia tidak selalu berjalan sesuai kehendak orang-orang yang berkuasa. Sementara itu, aksi kejar-kejaran para pengawal Gi-hun terus berlangsung. Namun, sesuatu yang mengejutkan terjadi, kedua mobil pengawal tersebut diserang oleh penembak jitu hingga menyebabkan kecelakaan. Bahkan, detektif Junho yang hampir berhasil mendekati Gi-hun pun diserang dan kehilangan jejak. Setelah itu, Noel terlihat tiba di sebuah lokasi penjemputan. Ternyata, ia tidak diundang sebagai pemain melainkan sebagai penjaga dalam permainan baru. Keesokan harinya, detektif Junho dan tim pengawalnya tiba di sebuah pelabuhan untuk melacak keberadaan Gi-hun. Berdasarkan informasi, mereka menduga bahwa Gi-hun berada di sebuah pulau tersembunyi. Junho harus segera bergerak cepat karena nyawa Gi-hun mungkin dalam bahaya setelah permainan dimulai. Ia semakin yakin dengan keberadaannya setelah sinyal Gi-hun terdeteksi di lokasi yang belum pernah dijamah sebelumnya. Pulau tersebut diakini sebagai lokasi permainan Squid Game. Di sisi lain, Gi-hun terbangun dengan suasana yang mirip dengan permainan sebelumnya. Ia mendengar suara musik klasik sambil mengenakan seragam bernomor 456. Dengan sorot mata tajam, Gi-hun mendengarkan penjelasan ketua penjaga mengenai aturan permainan. Sama seperti sebelumnya, barang-barang pribadi para pemain disita, dan penjaga bertopeng tidak memberi ruang untuk protes. Ketua penjaga menjelaskan bahwa para pemain memiliki latar belakang penuh kesulitan dalam keuangan. Beberapa bahkan memiliki utang lebih dari 10 miliar won yang mustahil mereka lunasi. Hadiah untuk memenangkan permainan tetap sama, yaitu 45 miliar won. Namun, kali ini ada perubahan. Setelah setiap babak, para pemain diberi pilihan untuk melanjutkan permainan atau berhenti. Jika mayoritas memilih berhenti, maka hadiah yang sudah terkumpul akan dibagi sesuai proporsi. Penawaran tersebut membuat para pemain semakin tergiur, meskipun mereka belum menyadari betapa mematikannya permainan ini. Seorang wanita tua bahkan nekat ikut serta demi membayar utang anaknya, tanpa mengetahui bahwa sang anak juga telah bergabung dalam permainan. Para pemain pun menandatangani surat perjanjian dengan antusias, meskipun sebagian besar belum menyadari risiko besar yang menanti. Keributan sempat terjadi ketika seorang pria berambut ungu menemukan pemain bernomor 333, yang ia tuduh telah menipu dan menjerumuskannya dalam investasi uang kriptonya. Pria itu meminta jika pemain nomor 333 menang agar mengembalikan uangnya. Sementara itu, detektif Junho semakin dekat dengan lokasi pulau. Ia berkata kepada Kapten Park bahwa usaha mereka kali ini tidak akan sia-sia karena mereka telah menemukan seseorang yang pernah terlibat dalam permainan tersebut. Tak lama kemudian, Wosuk mengabarkan bahwa mereka hampir tiba di pulau yang dimaksud. Junho memutuskan untuk memeriksa area tersebut dengan drone, mengingat seharusnya di lokasi itu terdapat jalur kendaraan, gedung, atau helipad sebagai akses masuk. Wosuk turun menggunakan perahu kecil bersama dua pengawal, sementara detektif masih berada di atas kapal dan terus memantau pergerakan drone. Namun, setelah memeriksa sekeliling pulau, Wosuk sangat terkejut karena alat pelacak yang terpasang pada Gi-hun justru mengarah kepada seorang pemancing. Dia pun panik dan segera menginformasikan hal tersebut kepada detektif, yang khawatir bahwa tim Squid Game sudah mengetahui rencana mereka.
Sementara itu, para pemain mulai diambil fotonya sebagai tanda resmi bahwa mereka telah bergabung dalam permainan Squid Game tahun ini, termasuk Gi-hun yang memasang wajah menantang. Mereka kemudian diarahkan menuju arena untuk permainan lampu merah dan lampu hijau. Tiba-tiba, Gi-hun terkejut ketika seseorang memanggilnya. Ternyata itu adalah Jungbae, teman lama sesama penjudi pacuan kuda. Jungbae merasa sangat bahagia karena setelah 3 tahun, dia akhirnya bertemu kembali dengan Gi-hun. Saat memasuki ruangan, para pemain dibuat penasaran oleh sebuah boneka raksasa yang terlihat aneh. Di sisi lain, Gi-hun masih menunggu bantuan dari detektif Junho yang tak kunjung datang. Saat memeriksa alat pelacak pada tubuhnya, Gi-hun sangat terkejut karena alat tersebut telah hilang, yang berarti nyawanya dalam bahaya. Gi-hun memberi pernyataan mengejutkan di depan para pemain bahwa permainan ini bukanlah sekadar permainan biasa, melainkan mereka yang kalah akan dihabisi. Para pemain menganggap Gi-hun hanya berbohong dan berusaha menakut-nakuti mereka. Namun, saat boneka Squid Game mengumumkan lampu merah, semua pemain terdiam dan tidak bergerak, sesuai dengan instruksi Gi-hun. Permainan berjalan lancar selama beberapa menit, namun keadaan mulai kacau saat seorang gadis tiba-tiba bergerak karena didekati oleh lebah. Dalam sekejap, penembak jitu menembaknya hingga tewas. Suasana menjadi ricuh saat mereka menyadari bahwa ucapan Gi-hun bukanlah ancaman kosong. Mereka pun berhamburan berlari menuju pintu keluar, namun usaha mereka sia-sia karena penembak jitu berhasil menembak mereka yang mencoba melarikan diri. Satu persatu pemain tereliminasi, termasuk seorang pria yang berhasil melewati garis finish namun kembali ke arena untuk membantu pria yang terluka. Sayangnya, pria tersebut akhirnya dibunuh oleh Noel karena dianggap mengganggu tim dan menyusahkan pemain lainnya. Pandangan Noel sempat teralihkan saat mengetahui bahwa ayah seorang bocah yang mengidap leukemia juga menjadi pemain. Akhirnya pemain tersisa mengikuti instruksi Gi-hun yang membentuk barisan sehingga pemain yang berada di belakang terlindungi oleh pemain di depan sampai akhirnya mereka bisa sampai ke garis finish walaupun ada beberapa pemain yang sempat menjadi korban. Sementara itu, Wosuk dan rombongannya, yang frustrasi karena gagal melacak Gi-hun, masih terombang-ambing di tengah laut. Atas saran Kapten Park, mereka memutuskan untuk kembali ke pelabuhan setelah peringatan badai. Di arena, Jungbae merasa heran karena Gi-hun tampaknya sangat memahami permainan ini. Gi-hun pun mengaku bahwa ia sudah pernah mengikuti permainan ini 3 tahun lalu. Tak lama kemudian, para penjaga datang dan mengumumkan hasil permainan pertama. Namun, para pemain justru berlutut memohon untuk dipulangkan. Gi-hun dengan lantang berkata bahwa mereka bisa memutuskan untuk melanjutkan permainan atau tidak melalui pemungutan suara. Karena 91 pemain tereliminasi, penjaga memberikan uang senilai 9,1 miliar won sesuai dengan taruhan yang telah disepakati di awal. Jika pemain memilih untuk berhenti, mereka bisa membawa pulang uang tersebut yang akan dibagikan secara adil, yakni sekitar 25 juta won per pemain. Para pemain akhirnya menyadari bahwa jika mereka melanjutkan ke babak kedua, jumlah uang yang akan mereka dapatkan jauh lebih besar, tergantung pada jumlah pemain yang tereliminasi. Tak lama kemudian, Gi-hun adalah peserta pertama yang memberikan suara. Ia memilih tombol X, menolak untuk melanjutkan permainan. Namun, banyak pemain yang tergoda oleh jumlah uang fantastis dan ingin permainan tetap berlangsung. Aksi Gi-hun yang terus memprovokasi para pemain membuat seorang pria marah dan menganggapnya sebagai penyusup yang ingin menggagalkan permainan. Pada akhirnya, Gi-hun mengungkapkan bahwa ia pernah bermain 3 tahun yang lalu. Namun, fakta ini justru dianggap oleh para pemain sebagai kemudahan bagi Gi-hun untuk memberi tips dan strategi, memberi mereka kesempatan untuk mendapatkan uang yang jauh lebih besar. Satu persatu pemain memberikan suara, termasuk seorang pria yang datang bersama ibunya. Ia menolak untuk melanjutkan permainan karena tidak ingin mempertaruhkan nyawa ibunya yang sudah tua. Di luar dugaan, hasil pemungutan suara berakhir seri. Pemain terakhir yang memberikan suara adalah In-ho, yang entah apa alasannya, memilih untuk masuk dan ikut dalam permainan. Gi-hun hanya bisa tertunduk lesu, membayangkan berapa banyak lagi korban yang akan berjatuhan. Sementara itu, beberapa penjaga permainan sengaja mengoperasi jasad peserta yang dieliminasi untuk mengambil organ dan menjualnya di pasar gelap. Namun, mereka tidak mendapatkan banyak organ yang bagus karena penjaga tembak bernomor 11, alias Noel, sengaja menembak kepala peserta yang dieliminasi untuk memastikan mereka benar-benar meninggal. Hal itu membuat ketua pengawas yang mengkoordinir pengambilan organ memanggil Noel ke ruangan untuk memperingatkannya agar mau bekerja sama.
Namun, Noul menolak karena ia ingin bekerja sesuai aturan dan tidak mau para peserta menderita lebih lama. Apalagi mereka harus dioperasi dalam keadaan sadar. Sementara itu, Gi-hun duduk termenung dan kehilangan selera makan karena merasa bersalah karena gagal menghentikan permainan. Chung-bae berusaha menghiburnya, tetapi Gi-hun tetap terdiam. Tiba-tiba, peserta 01, alias frontman, mendekati Gi-hun dan berpura-pura ingin menjadi sekutunya. Frontman, yang juga bernama In-ho, bahkan mengarang cerita tentang penyakit istrinya yang membuatnya terjerat hutang dan akhirnya dipecat dari pekerjaannya. Gi-hun pun merasa simpati dan percaya, terutama setelah In-ho menunjukkan kemampuan bertarungnya saat dua peserta berkelahi di dalam ruangan. In-ho pun mulai memainkan peran liciknya, berpura-pura bergantung pada Gi-hun sebagai pemenang Squid Game 3 tahun yang lalu. Pada akhirnya, Gi-hun pun terpancing untuk memberitahu peserta lain tentang kemungkinan permainan selanjutnya, yaitu Dalgona. Beberapa peserta yang tamak meminta Gi-hun untuk tidak menyebar informasi itu kepada yang lain agar peluang mereka untuk maju ke babak selanjutnya lebih besar. Padahal sebenarnya, Gi-hun sengaja membocorkan informasi tersebut agar seluruh peserta bisa selamat. Memikirkan permainan yang akan mereka mainkan esok hari membuat Gi-hun gelisah hingga ia bermimpi buruk. Gi-hun khawatir jika Dalgona yang akan mereka pecahkan esok hari akan lebih rumit dan membuat para peserta menyalahkannya, bahkan mengira ia telah berbohong. Di sisi lain, Detektif Junho pergi menemui komandan dan kepala polisi di kantor untuk meminta bantuan mencari pulau yang digunakan sebagai area permainan mematikan. Namun, atasannya menolak dan menganggap Detektif Junho tidak waras karena tidak ada bukti sama sekali tentang kebenaran permainan tersebut. Mereka bahkan memecat Junho karena menganggapnya tidak pantas lagi menjadi polisi. Wosuk yang sudah mengira bahwa polisi tidak akan membantu mereka, meyakinkan Junho agar tetap tenang sembari menunggu cuaca cerah agar mereka bisa kembali menyisir lautan dengan Kapten Park. Kapten Park sebenarnya tampak mencurigakan karena tiba-tiba mengetahui tentang Gi-hun yang dulu pernah menjadi pemenang Squid Game. Namun Wosuk tidak curiga karena Junho sudah sering bercerita tentang Gi-hun. Wosuk merasa Kapten Park hanya ingin membantu mereka menjelajahi lautan dan mencari pulau yang digunakan sebagai area permainan. Namun, bisa jadi Kapten Park sebenarnya adalah mata-mata yang juga bagian dari permainan mematikan. Kemudian, peserta digiring ke area permainan kedua. Awalnya, mereka mengira bahwa permainan selanjutnya adalah Dalgona, sesuai dengan informasi dari Gi-hun. Namun, ternyata permainan itu bukanlah Dalgona, melainkan permainan 6 kaki. Para peserta diminta membentuk tim yang terdiri dari 5 orang. Pemain pun mulai menyalahkan Gi-hun karena informasi yang tidak akurat. Gi-hun sendiri tidak menyangka permainan kali ini akan jauh berbeda dengan yang pernah ia mainkan dulu. Ketika Gi-hun mulai tersudut, In-ho berpura-pura membelanya. Padahal, keberadaan In-ho di sana memang untuk membuat para peserta tidak mempercayai Gi-hun lagi dan sekaligus menggagalkan upaya Gi-hun untuk menghentikan permainan. Para pemain pun diberi waktu 5 menit untuk membentuk tim, dan sudah dipastikan In-ho terus menempel pada Gi-hun, berpura-pura mendukungnya dalam pemilihan tim. Peserta transgender, lansia, dan wanita hamil kesulitan menemukan tim. Akhirnya, Gi-hun merekrut salah satu peserta hamil untuk bergabung dengan timnya karena merasa kasihan melihatnya selalu ditolak. Gi-hun memang sangat baik dan naif, sehingga In-ho merasa tertarik dan semakin ingin membuktikan seberapa jauh kemampuan Gi-hun untuk membubarkan permainan Squid Game. Saat tim sudah terbentuk, permainan pun langsung dimulai. Dua tim yang maju lebih dulu mulai berlomba melewati 5 permainan mini. Gi-hun dan teman-teman satu timnya membagi tugas sesuai keahlian masing-masing, sementara mereka menyaksikan tim lain yang sedang tampil. Awalnya, para peserta mengira permainan akan berjalan mudah, namun ternyata mereka salah. Jika mereka gagal melempar batu dengan tepat, mereka harus mengambil batu tersebut dengan kaki yang terikat. Salah satu tim berkali-kali gagal melempar hingga tubuh mereka gemetar ketakutan, bahkan sampai terkencing di celana. Bagaimana tidak, mereka diawasi oleh pasukan tembak yang siap menembak jika mereka tidak berhasil sampai ke garis finish tepat waktu. Bahkan, ada peserta dari tim lain yang menangis karena merasa takut gagal. Sementara yang lain menyesal telah memilih untuk melanjutkan permainan pada sesi pemungutan suara sebelumnya. Saat waktu permainan hampir habis, tim yang hampir berhasil mencapai permainan terakhir akhirnya kehabisan waktu. Petugas tembak langsung menjalankan tugasnya dengan menodongkan senapan ke arah peserta yang tereliminasi.
Sementara penjaga yang membersihkan area sengaja menandai peti mati jasad yang masih hidup untuk diambil organnya. Namun, aksi mereka langsung ketahuan oleh petugas nomor 11, yaitu Noel, yang memastikan para pemain benar-benar tewas. Karena permainan semakin mencekam. Darah memenuhi area permainan, sementara para pemain yang sedang menunggu giliran diliputi rasa takut luar biasa. Dalam permainan kedua ini, tampaknya lebih banyak pemain yang lolos ke babak selanjutnya. Tim Gi-hun mendapatkan giliran terakhir, sehingga tidak ada pemain lain yang menonton mereka. Awalnya, mereka berhasil melewati lempar batu dan gongi dengan lancar. Namun, saat tiba giliran permainan gasing, pemain 1, alias Inho, selalu gagal membuat gasingnya berputar hingga dia pun marah dan menampar wajahnya sendiri. Gi-hun dan anggota tim lainnya berusaha menenangkannya, padahal Inho sengaja melakukannya untuk menguji seberapa kuat pengaruh Gi-hun dalam menyemangati timnya. Gi-hun selalu menunjukkan aura positif, sehingga Inho akhirnya bisa membuat gasingnya berputar di detik-detik terakhir. Gi-hun dan timnya akhirnya lolos ke babak selanjutnya meskipun hanya tersisa 1 detik, dan mereka pun harus melihat tim lawan dihabisi. Keberhasilan tim Gi-hun membuat para peserta yang tersisa merasa tak senang, karena hadiah uang yang mereka terima tidak bertambah banyak. Hanya satu orang yang bahagia, yaitu Myongja, seorang lansia yang berjuang di Squid Game bersama putranya, Yongsik. Setelah lolos dari maut, tim Gi-hun memutuskan untuk mengenalkan diri mereka. Inho, yang memiliki misi terselubung, rupanya berbohong tentang nama aslinya dan mengaku sebagai Yong-il. Inho sempat terdiam saat mendengar nama itu, karena mengingatkannya pada kakek tua yang selalu ia lindungi di permainan sebelumnya. Namun, Gi-hun menepis ingatannya itu dan tanpa mencurigai Inho lebih lanjut. Sementara itu, penjaga nomor 11, alias Noel, dilecehkan dan diancam oleh 2 penjaga lain di kamarnya, karena ia tidak mau bekerja sama untuk membiarkan pemain tereliminasi dalam keadaan hidup. Saking keras kepalanya, Noel tidak disukai oleh sesama penjaga, hingga mereka pun bekerja sama untuk menghapus rekaman CCTV. Ketika penjaga memasuki ruangan pemain dan mengumumkan jumlah uang yang berhasil mereka kumpulkan selama 2 babak ini, ternyata jumlahnya tidak sampai 100 juta won. Jika dibagi ke seluruh peserta yang tersisa, sebagian besar dari mereka mengeluh karena merasa jumlahnya tidak cukup. Mereka pun menginginkan pengumpulan suara lagi untuk menentukan apakah permainan akan terus berlanjut. Lagi-lagi, Gi-hun mulai berkampanye agar para pemain memilih tanda X untuk mengakhiri permainan ini, namun Inho lebih dulu berorasi dan dengan lantang berpura-pura tidak setuju jika permainan terus berlanjut, padahal, sebenarnya tindakan Inho sama persis dengan tindakan Il-nam, pemain 01, di permainan sebelumnya. Namun, tidak ada yang curiga mengenai siapa Inho yang mengaku sebagai Yong-il. Hanya sedikit pemain yang mengubah keputusan mereka setelah orasi dari Inho. Bahkan beberapa pemain yang tamak mulai mempengaruhi pemain lain untuk melanjutkan permainan dengan iming-iming hadiah lebih besar setelah babak selanjutnya, tanpa memikirkan risiko kehilangan nyawa. Ketegangan pun memuncak saat para pemain mulai berdebat tentang kelanjutan permainan. Beberapa orang juga saling mengkhianati, seperti Yongsik yang awalnya berjanji akan memilih tanda X di depan ibunya, namun justru memilih tanda O saat pemungutan suara. Gi-hun pun mulai putus asa melihat hasil akhir pemungutan suara yang lebih banyak memilih tanda O. Ia tak tahu lagi bagaimana caranya menghentikan permainan itu karena semua rencananya sudah gagal sejak awal. Gi-hun tampak tidak pernah tidur saat malam tiba. Bahkan malam itu, ia meminta teman-temannya tidur di bawah ranjang besi karena khawatir pemain yang serakah akan menghabisi mereka saat tidur. Inho berpura-pura meragukan ucapan Gi-hun, sehingga membuat Jungbae dan yang lain terpengaruh, menganggap Gi-hun terlalu mengada-ada. Namun, pada akhirnya, ia menaruh kasurnya di bawah ranjang karena tidak tega melihat Gi-hun yang selalu tampak cemas dan penuh rasa bersalah. Saat jam tidur, Gi-hun tetap terjaga karena ia ingin melindungi teman satu timnya. Ditemani oleh Jungbae, mereka mengobrol tentang masa lalu mereka, bagaimana mereka bisa terjerat hutang dan terlibat banyak masalah setelah dipecat dari pabrik tempat mereka bekerja. Jungbae pun merasa terheran-heran mengapa Gi-hun tidak memilih untuk hidup dengan uang hadiah sebanyak 45 miliar won. Bagaimana mungkin Gi-hun bisa hidup tenang setelah melihat banyak orang terbunuh dalam permainan, bahkan sahabat terdekatnya sejak kecil pun meninggal di pangkuannya? Gi-hun bertekad untuk membubarkan permainan itu dan menolak menjadi kuda pacuan orang kaya yang selalu mempermainkan orang miskin seperti mereka. Diam-diam, Inho yang pura-pura terlelap ikut mendengarkan obrolan Gi-hun dan Jungbae dengan tatapan menerawang,
seolah-olah ia mengerti mengapa Gi-hun bisa memenangkan Squid Game 3 tahun silam. Sementara itu, saat cuaca mulai cerah, Junho dan Woo-suk kembali menyisir lautan untuk mencari keberadaan Gi-hun. Mereka berbagi tugas untuk berlayar ke utara dan barat daya bersama orang-orang bayaran yang semuanya adalah mantan marinir. Junho khawatir karena permainan sudah berlangsung selama 3 hari, artinya sudah banyak nyawa melayang, dan ia semakin bertekad untuk menemukan pulau tempat Squid Game berlangsung. Usai para peserta bangun di pagi hari, mereka langsung digiring ke area permainan ketiga. Tema permainan kali ini adalah membaur, yang ternyata sangat berbeda dengan permainan yang pernah Gi-hun mainkan sebelumnya. Ia pun tidak memiliki gambaran tentang permainan ini. Dalam Squid Game kali ini, para pemain diminta naik ke piringan besar yang berputar dan mereka harus menggandeng tim sesuai dengan angka yang disebutkan oleh master permainan. Jika master menyebut angka 4, pemain harus berangkulan dengan 4 orang dalam satu tim. Begitu juga ketika master menyebut angka ganjil, mereka harus membentuk tim dengan jumlah yang sesuai. Pemain yang gagal mendapatkan teman atau gagal membentuk tim dan masuk ke sebuah ruangan, sesuai dengan angka yang disebutkan maka otomatis akan tereliminasi. Piringan besar pun mulai berputar, dan para pemain diliputi ketegangan karena mereka harus fokus dan memperhatikan instruksi permainan agar tidak salah membentuk tim. Permainan membaur pun dimulai. Piringan besar dalam ruangan yang dinaiki para peserta mulai berputar. Master lalu menyebutkan angka, dan mereka harus membentuk tim serta masuk ke ruangan yang sudah disediakan dalam waktu 2 menit. Ketegangan semakin memuncak ketika angka yang disebutkan master semakin kecil, yang mengharuskan mereka memilih sekaligus merelakan orang-orang terdekat mereka sejak awal permainan. Beberapa pemain bahkan melihat teman dekat mereka dihabisi di depan mata karena gagal mendapatkan tim dan bergabung di dalam ruangan. Gi-hun berkali-kali hampir gagal mendapatkan tim dan bahkan merelakan timnya untuk masuk ruangan duluan, sementara ia mencari peserta lain untuk memenuhi syarat permainan. Namun, In-ho selalu bertindak seperti pahlawan dengan menyuruh Gi-hun bergabung dengan tim yang sudah ada, sementara ia pergi mencari tim baru. In-ho berusaha menunjukkan dirinya sebagai orang baik yang berada di pihak Gi-hun, padahal sebenarnya ia memiliki misi tersembunyi yang mungkin tidak akan pernah diketahui oleh Gi-hun dan teman-temannya. Pada babak terakhir, peserta diminta untuk membentuk tim yang terdiri dari 2 orang. Sementara jumlah pemain hanya ada 50. Artinya, hanya 100 orang yang akan selamat dalam permainan tersebut. Para pemain pun berebut untuk mendapatkan ruangan terlebih dahulu, termasuk Jumbai dan In-ho. Saat itulah Jumbai melihat sisi lain dari In-ho, yang tidak segan-segan menghabisi pemain lain demi memenuhi jumlah tim. Jumbai pun merasa cemas dan tidak tenang setelah melihat sikap In-ho yang begitu kejam. Ia ingin memberitahu teman-temannya, termasuk Gi-hun, tetapi selalu tidak sempat. Setelah permainan berakhir, beberapa pemain menyimpan dendam kepada sesama karena ada yang ditinggalkan begitu saja saat membentuk tim. Tentu saja, hal tersebut sudah diperhitungkan oleh pembuat permainan untuk menimbulkan perselisihan dan pertengkaran. Yang akan menjadi hiburan tersendiri bagi orang-orang kaya yang menonton permainan itu. Mereka menunggu pengumuman jumlah hadiah dan pemungutan suara. Gi-hun berencana membujuk peserta lain yang sebelumnya memilih tanda O agar beralih memilih tanda X. Namun, In-ho melarangnya karena menurutnya hal itu hanya akan memicu pertengkaran dan keributan. Gi-hun dan In-ho pun berdebat untuk mempertahankan pendapat masing-masing, hingga Jumbai dan yang lainnya berusaha menghentikan keduanya. Jumlah hadiah yang akan diterima masing-masing peserta sebenarnya sudah mencapai 200 juta won. Bagi sebagian orang, uang tersebut sudah lebih dari cukup untuk memulai hidup baru. Namun, bagi pemain yang tamak, uang itu masih terasa kurang, sehingga mereka ingin melanjutkan permainan hingga hadiahnya bertambah menjadi miliaran won. Saat pemungutan suara berlangsung, Jumbai berkali-kali ingin memberitahu Gi-hun tentang sikap In-ho yang tega menghabisi pemain lain di depan matanya, namun ia tidak sempat memberitahu karena suasana sangat gaduh dan menegangkan. Beberapa orang yang sebelumnya memilih untuk melanjutkan permainan kini beralih menolak karena mereka tak sanggup lagi melihat teman dekat mereka yang dihabisi. Namun, tak sedikit juga yang berubah pikiran menjadi setuju karena mereka dibutakan oleh uang. Kali ini, Gi-hun tak bisa memprovokasi pemain lain untuk menolak permainan karena para penjaga mengancam dan tidak akan mentoleransi jika ada pemain yang mengganggu sesi pemungutan suara. Suasana pun berlangsung sangat tegang, dengan masing-masing tim harap-harap cemas saat satu persatu pemain maju untuk menentukan pilihan mereka. Ketika ada yang menekan bel sesuai pilihan mereka, satu tim akan bersorak, hingga suasana gaduh pun tak bisa dihindari. Setelah suasana tegang itu berakhir,
hasil yang diperoleh adalah seri, dan pemain diberi waktu semalam untuk memikirkan keputusan mereka pada keesokan harinya. Junho dan timnya berhasil mendeteksi sebuah pulau mencurigakan dan memantaunya menggunakan drone. Mereka mendarat di pulau tersebut dan menemukan sebuah pintu di antara semak belukar yang tampaknya mengarah ke ruangan bawah tanah. Salah satu anggota tim membuka pintu tersebut, namun ternyata pintu itu adalah bom yang langsung meledak, menewaskan seorang anggota tim Junho dan melukai satu anggota tim lainnya. Kapten Park, yang tidak ikut mendarat dan mengawasi dari atas kapal, tampak mencurigakan. Dengan keras, ia meminta Junho untuk menghentikan pencarian dengan alasan anggota mereka perlu dibawa ke rumah sakit. Namun, Junho tak mudah berubah pikiran dan tetap melanjutkan pencarian mereka. Saat makan malam, para pemain yang memilih untuk menolak permainan berusaha mempengaruhi tim yang setuju agar berubah pikiran. Namun, mereka menolak dan malah berkata kasar, yang memicu pertengkaran. Gi-hun sudah menduga bahwa para pemain akan saling menghabisi di malam itu, karena perdebatan antara yang menolak dan yang setuju tak berujung. Masing-masing tim memiliki keinginan yang kuat, hingga mereka pun berusaha mempengaruhi tim lain untuk mencapai kesepakatan bersama. Terlebih lagi, panitia Squid Game memberikan mereka makan malam berupa gimbap beserta garpu. Semua tahu bahwa garpu tersebut bisa dijadikan senjata oleh para pemain, entah untuk membela diri atau untuk menghabisi sesama pemain. Dugaan itu terbukti benar ketika seorang pemain bernama Thanos, yang berada di tim yang setuju, berusaha mempengaruhi tim yang menolak. Namun, pria itu tak berani melawan hingga seorang pemain lain yang sejak awal berseteru dengan Thanos datang membelanya. Perdebatan antara Thanos dan pemain tersebut memicu pertengkaran dengan pemain lainnya di dalam toilet. Mereka saling baku hantam untuk membela pendapat masing-masing. Dalam situasi yang terpojok dan nyaris tak berdaya, seorang pemain yang dicekik oleh Thanos akhirnya menggunakan garpu sebagai alat untuk melindungi diri. Tegangan malam itu semakin memuncak karena dipastikan banyak pemain yang akan terbunuh, mengingat mereka sengaja dipersenjatai oleh tim Squid Game untuk membuat permainan semakin seru. Beberapa pemain bertengkar di toilet, dan kematian mereka membuat hadiah permainan semakin bertambah. Sisa pemain dari tim yang setuju mulai merencanakan strategi untuk menyerang tim yang menolak. Saat lampu dipadamkan, Gi-hun sudah tahu hal ini akan terjadi, sehingga ia menyusun strategi untuk melawan para penjaga. Gi-hun tidak ingin terlibat dalam pertarungan, dan lebih memilih mengorbankan beberapa teman untuk melawan balik tim Squid Game yang telah mempermainkan nyawa banyak orang. In-ho, yang tampak serius mendengarkan rencana Gi-hun, hanya berpikir bahwa Gi-hun hanyalah sampah yang sok pahlawan dengan tingkah lakunya yang heroik. Sementara itu, di tengah hujan deras, kapal yang membawa tim Junho dan Wosuk berkelok karena kerasnya ombak, membangunkan salah satu anggota tim. Tanpa sengaja, anggota tersebut memergoki Kapten Park sedang mengutak-atik drone, yang menimbulkan kecurigaan. Awalnya, Kapten Park mengelak, tetapi saat anggota tim itu lengah, ia berusaha menusuk dan mendorongnya ke laut, menimbulkan suara ribut yang membangunkan Wosuk. Sayangnya, Wosuk tertipu oleh kebohongan Kapten Park, sehingga tidak menyadari bahwa salah satu anggota timnya telah menghilang. Sikap Kapten Park semakin mencurigakan, mengingat mereka selalu gagal menemukan pulau tempat Squid Game berlangsung. Di sisi lain, saat lampu dipadamkan, tim yang setuju mulai menjalankan rencananya untuk menyerang tim yang menolak permainan. Gi-hun sangat paham bahwa tim Squid Game tidak akan membiarkan semua pemain terbunuh, karena permainan akan segera berakhir dan tidak lagi seru untuk ditonton oleh orang kaya yang menikmati pertunjukan tersebut. Ia pun sudah menduga bahwa para penjaga akan segera datang saat lampu menyala dan fokus menghentikan pertarungan tanpa peduli terhadap jasad pemain. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh Gi-hun dan teman-temannya untuk berpura-pura tergeletak di lantai hingga penjaga memeriksa mereka dengan alat pendeteksi. Gi-hun dan teman-temannya berhasil membalikkan keadaan dengan merebut senjata penjaga dan menembaki mereka hingga jatuh. Tim Squid Game terkejut dengan serangan tersebut, sehingga mereka kekurangan persiapan dan merasa kewalahan. Salah satu penjaga yang tersisa disandera oleh Gi-hun dan teman-temannya untuk dijadikan penunjuk arah ke ruang kendali. Tujuan utama Gi-hun bukanlah menghabisi banyak orang, melainkan untuk menghentikan permainan itu selamanya dan bertemu dengan pemimpin serta pembuat permainan untuk membuat perhitungan. Gi-hun pun meminta teman-temannya untuk mengambil semua senjata penjaga dan pelurunya yang tergantung di ikat pinggang mereka. Lalu menawarkan kepada siapa saja yang ingin ikut bertarung bersama mereka. Sayangnya, beberapa pemain menolak untuk ikut karena tidak ingin mengambil risiko mati konyol.
Mereka lebih memilih untuk menunggu di ruangan hingga ada hasil yang pasti, baik dari tim Gi-hun maupun tim Squid Game. Dalam perjalanan menuju ruang kendali dengan salah satu penjaga yang disandera sebagai penunjuk arah, Gi-hun dan teman-temannya merusak beberapa CCTV agar pengawas tidak bisa melihat pergerakan mereka. Meskipun pengawas tidak bingung mengatur strategi, karena jumlah penjaga yang bersenjata jauh lebih banyak dibanding jumlah pemain yang memberontak, di tengah jalan, penjaga yang disandera itu turut tertembak. Setelah mengetahui In-ho adalah frontman, banyak penjaga dikerahkan untuk menghalangi Gi-hun menuju ruang kendali, sehingga baku tembak pun tidak terelakkan. Gi-hun baru menyadari bahwa di saku penjaga masih ada satu selongsong peluru lagi. Gi-hun dan Jung-bae berencana untuk maju bersama menuju ruang kendali, mengikuti jalan yang sebelumnya ditunjukkan oleh seorang penjaga. Sementara itu, In-ho dan yang lainnya terjebak di tengah jalan, berlindung di balik tembok sambil terus beradu tembak dengan para penjaga di sisi berseberangan. Sayangnya, amunisi mereka semakin menipis, sehingga mau tak mau, salah satu dari mereka harus kembali ke ruangan pemain untuk mengambil amunisi yang masih tersisa di saku para penjaga. Seorang pemain bernama Deo merasa gemetar dan ketakutan melihat beberapa temannya terjatuh karena tertembak. Darah mereka menggenang di lantai. Deo pun menawarkan diri untuk kembali mengambil magazin, meskipun ia tak yakin harus terus bertarung atau menyerah dan mengikuti jalannya permainan. Setibanya di ruangan, Deo berhasil membawa banyak magazin. Namun ia batal kembali ke area pertarungan dan memilih kembali ke dalam asrama karena merasa sangat ketakutan. Sekujur tubuhnya gemetar hingga ia hanya bisa duduk meringkuk di atas ranjang. Hal ini membuat semua pemain yang tersisa di sana bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi di luar sana. Sementara itu, In-ho mengajak dua teman lainnya untuk naik dan menyusul Gi-hun dan Jung-bae. Gi-hun belum berhasil menembus ruang kendali karena terlibat baku tembak dengan beberapa penjaga, hingga amunisinya mulai menipis. In-ho yang berhasil menyusul Gi-hun kemudian menawarkan diri untuk menyerang penjaga dari arah belakang karena ia menemukan jalan lain. Gi-hun yang naif percaya saja dengan ucapan In-ho dan bahkan memberikan sisa magazinnya. In-ho pun tersenyum samar melihat tingkah Gi-hun yang sok pahlawan, semakin mantap untuk segera mengakhiri permainan dengan cara yang tidak terduga. Dengan siasat liciknya, In-ho menghabisi dua teman Gi-hun yang berjalan bersamanya dan menghubungi Gi-hun lewat HT, seolah-olah ia tertembak. Setelah memberikan instruksi kepada pengawas, In-ho yang kini kembali menjadi frontman mendatangi Gi-hun dan Jung-bae yang mengintai di balik tembok. Mereka telah kehabisan amunisi, sehingga tak ada pilihan lain selain menyerah. Dengan sikapnya yang arogan, frontman menembak Jung-bae tepat di depan mata Gi-hun sebagai bentuk hukuman atas tindakannya yang sok heroik dengan memprovokasi para pemain untuk memberontak. Gi-hun pun berteriak frustasi, tak menyangka jika bukan dirinya yang akan terbunuh, melainkan sahabat yang selama ini selalu mendukungnya. Lagi dan lagi, Gi-hun harus mengalami kehilangan orang yang ia sayangi di depan matanya, ditambah dengan ketidakberdayanya menghadapi kebengisan orang-orang yang mengurus Squid Game. Pemberontakan mereka pun telah berakhir di area Squid Game.